Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 kita memasuki bab ketiga dengan judul menggapai ridha Allah dengan bersikap dermawan dan menghindari sifat kikir. Oke, kita tahu sikap dermawan itu adalah sikap lapang dalam memberikan suatu kebaikan, sedangkan sifat kikir adalah sikap yang sempit untuk memberikan suatu kebaikan. Nah, tentu kita akan memilih sifat yang dermawan. Nah, mari kita pelajari materi ini terdapat dari Al-Quran dan hadis. Oke, kita akan membahas Quran surat Al-Lail 1-11, tapi sebelumnya kita akan membaca dulu Al-Lail 1-7. Mari kita baca bersama-sama Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai dengan 7. Oke. Ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wa sanuyassiruhu lil yusra. Nah, ini ya, kita akan membahas surat Al-Lail ayat 1-7, di mana surat Al-Lail 1-7 ini adalah sikap-sikap atau kita diperintahkan untuk bersikap dermawan. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir pada ayat yang pertama, ya, wal-laili idza yaghsha, ya. Jadi di sini artinya wal-laili ini adalah kalimat sumpah di mana Allah bersumpah atas ciptaannya yaitu berupa malam. Gitu ya. Allah bersumpah demi malam apabila menutupi cahaya siang. Maksudnya adalah Allah menutupi makhluknya dari kegelapan. Gitu. Kemudian ayat yang kedua, wan-nahari idza tajalla, ya. Allah juga bersumpah atas ciptaannya yaitu siang, wan-nahar, demi siang. Dan siang apabila terang benderang, yakni dengan ada cahaya dan sinarnya. Kemudian wa ma khalaqadz dzakara wal unsha, ya. Di sini wal unsa, gitu ya. Penciptaan laki-laki dan perempuan. Dzakara itu artinya laki-laki, unsa itu artinya perempuan. Kemudian inna sa'yakum lasatta. Nah, sesungguhnya usahamu memang berbeda. Itu setiap orang itu usahanya berbeda. Yakni berbagai amalan perbuatan hambanya yang mereka kerjakan saling bertentangan dan juga bertolak belakang. Tuh. Kemudian ayat yang kelima, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Ya, fa amma man a'ta wattaqa. Dia memberikan hartanya atau bersikap dermawan dan dia bertakwa. Mengeluarkan hartanya di jalan Allah dan senantiasa bertakwa. Kemudian wasaddaqa bil husna, gitu ya. Wasaddaqa itu artinya membenarkan. Maksudnya adalah pahala, ya. Bil husna, pahala yang terbaik, yaitu balasan atas semua perbuatannya. Perbuatan apa? Perbuatan dia bersikap dermawan dan bertakwa. Kemudian di sini di ayat ketujuhnya, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kelak akan kami menyiapkan baginya jalan yang mudah. Yusra itu artinya mudah. Ya. Ibnu Abbas mengatakan jalan menuju kebaikan. Jadi orang yang dermawan memberikan hartanya di jalan Allah, lillahi ta'ala, dan senantiasa bertakwa, maka balasannya adalah pahala yang terbaik. Gitu. Jalan menuju kebaikan.
Oke, kemudian kita lanjutkan surat Al-Lail 8-11. Ini lawan kata dari sikap dermawan yaitu kikir. Di mana kita diperintahkan untuk menghindari sifat kikir. Gitu ya. Kita baca surat Al-Lail ayat 8-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bahila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Oke, pada ayat ke-8, wa amma man bahila wastaghna, dan adapun orang yang bakhil itu artinya kikir, pelit, pedit ya, dan merasa dirinya cukup. Wastaghna ya. Ikrimah dari Abu Abbas mengatakan bahwa bakhil dan merasa dirinya cukup tidak membutuhkan Allah ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim. Naudzubillah min dzalik, orang merasa pelit dan dia merasa cukup, udah aku tidak butuh Allah begitu. Naudzubillah min dzalik. Itu. Jadi kita jangan menjadi orang yang bakhil atau kikir atau pelit gitu. Kemudian di ayat ke-9-nya wa kadzdzaba bil husna ya. Kadzab itu artinya bohong, dusta, serta mendustakan pahala yang terbaik, yaitu tidak mempercayai adanya pahala di alam akhirat kelak. Jadi kalau dalam bahasa Jawanya itu dipaido gitu ya. Jadi dia tidak percaya akan ada pahala yang terbaik. Jadi karena dia tidak percaya, maka dia melakukan sesuatu yang buruk. Jadi dia tidak peduli tentang apa yang dia kerjakan baik atau buruk, karena dia tidak mempercayai akan adanya pahala. Begitu. Kemudian ayat yang ke-10, fasanuyassiruhu lil usra. Ini kebalikan dari surat yang ke-7. Ini ya, fasanuyassiruhu lil yusra ini maka kalau akan kami siapkan baginya jalan yang mudah. Nah, sedangkan ayat yang ke-10 ini fasanuyassiruhu lil usra. Usra itu artinya sulit, sukar. Maka kelak akan kami siapkan baginya jalan yang sukar, jalan yang sulit, yaitu jalan keburukan. Allah memalingkan hatinya dan penglihatannya orang yang bakhil, orang yang kikir, seperti mereka sebelum beriman kepada Al-Quran. Dan Allah membiarkan mereka, maaf ya ini tipe ya, mereka bergelimang dalam kesesatan yang nyata. Ini terdapat pada surat Al-An'am ayat 110. Na'udzubillah min dzalik, kita nggak mau hati dan penglihatan kita itu dipalingkan karena punya sikap bakhil atau kikir. Itu ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian ayat yang ke-11, wa ma yuhni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Yakni binasa di neraka ya. Bahwasanya harta itu tidak dibawa mati, sebab yang dibawa mati itu adalah amal soleh. Jadi orang yang bakhil itu merasa bahwa hartanya itu akan selalu melekat pada dirinya. Padahal ketika kita mati, kita tidak akan membawa apa-apa. Kita tidak akan membawa harta, ya. Kita tidak akan membawa status, jabatan dan lain sebagainya. Kita tidak membawa apa-apa ketika kita mati. Begitu. Nah, di sini ada mufradat, ya. Dari sini ya, walaili, ini artinya demi malam. Kemudian ada idza, artinya apabila, yahsya, menutupi. Kemudian wan nahari, demi siang. Tajalla, terang benderang. Ya, di sini ada khalaqa itu artinya penciptaan. Kemudian dakaro itu artinya laki-laki, unsa itu perempuan, inna itu artinya sesungguhnya. Kemudian sa'yakum artinya usahamu, lasatta artinya beraneka ragam, beraneka macam. Kemudian ada kata fa'amma artinya maka, man itu artinya barang siapa, a'to itu artinya memberikan. Wattaqo artinya bertakwa, wasoddaqo ini bisa diartikan bersedekah, juga bisa diartikan membenarkan, gitu ya. Karena kata sodaqo itu artinya benar, gitu ya. Bil husna artinya terbaik, fasanuyassiruhu memudahkannya, yusra artinya mudah. Kemudian di sini ada tambahan lagi mufradatnya,
Wa amma, dan adapun bakhila, bakhila itu artinya kikir atau bakhil. Wastaghna, merasa dirinya cukup. Kadzaba, kadzaba itu artinya dusta atau bohong. Kemudian usra, usra itu artinya kesulitan, kesukaran. Yuhni artinya tidak bermanfaat. Anhu itu artinya dirinya. Malu itu artinya harta. Tarodda artinya binasa. Tuh. Jadi isi kandungan dari surat Al-Lail ayat 1-11 itu mengandung pesan-pesan penting tentang kebesaran ciptaan Allah, perbedaan usaha manusia, dan akibat dari perbuatan baik serta buruknya. Allah memberikan kemudahan bagi mereka yang berbuat baik, bertakwa, dan membenarkan pahala akhirat. Sedangkan bagi yang kikir, yang sombong, dan mendustakan agama, Allah akan memberikan kesulitan. Harta benda tidak akan bermanfaat setelah kematian. Sehingga penting bagi kita manusia untuk berbuat kebajikan dan bertakwa selama hidup di dunia. Jadi kita diperintahkan untuk bersifat dermawan, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang kikir, karena semua yang kita lakukan itu ada balasannya, baik yang dermawan dan yang kikir. Bagi orang yang dermawan, maka balasannya adalah kemudahan. Sedangkan untuk yang kikir, itu balasannya adalah kesulitan. Begitu. Kita tinggal milih yang mana, apakah kita akan dimudahkan atau disulitkan. Gitu. Semoga kita memilih sikap yang dermawan. Nah, selanjutnya ini ada dalil hadis, ya, hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Oke, kita lihat hadisnya di sini. Oke, kita baca ya hadisnya. Hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahul Muslim. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. An Jabir anna Rasulullah shallallahu alaihi wasallam qala, ini ya. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqu dzulma, jauhilah kalian dari perbuatan dolim. Fa inna dzulma, karena kedoliman, dzulumati yaumal qiyamah, merupakan kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus suha, dan jauhilah kalian sifat kikir. Fa inna suha, karena kikir, ahlaka man kana qablakum, karena telah mencelakakan umat sebelum kalian. Hamalahu ala ansyafaku, yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah. Dima'ahum wastahallu maharimahum, dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Jadi dalam hadis ini itu Rasul bersabda, jauhilah perbuatan dolim, ya, karena dolim itu kegelapan di hari kiamat, dan menjauhi sifat kikir, ya, di sini ya, sifat kikir, karena kikir itu mencelakakan umat sebelum kalian, ya. Jadi umat nabi-nabi sebelumnya ada yang bersifat kikir, itu mereka celaka. Yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah, gitu ya, dan menghalalkan apa yang diharamkan bagi mereka. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi isi kandungannya di sini, meskipun harta secara kasat mata itu berkurang, namun nyatanya Allah menggantinya dengan keberkahan harta di dunia dan pahala yang besar di akhirat.
Nah, kata al-afwu itu memaafkan, dalam hadis maknanya memaafkan dan perbuatan salah dan tidak menghukumnya. Gitu ya. Sedangkan makna kemuliaan orang yang pemaaf di dunia, sifat yang pemaaf itu dimuliakan serta diagungkan di hati manusia. Tentu juga Allah Subhanahu wa taala dan besar ganjaran di pahalanya. Tawadu atau merendahkan di hati, lawan kata dari kata sombong, sifat manusia yang tawadu dimuliakan serta diagungkan di hati manusia, tentu juga Allah dan besar ganjarannya pahala. Nah, jadi peringatan dari berbuat dolim dan anjuran untuk bersikap adil. Adil itu maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya, serta melaksanakan hak-hak yang wajib. Sebaliknya dolim itu adalah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Seperti kita membuang sampah pada tempatnya itu adalah sikap adil. Sedangkan ketika kita membuang sampah sembarangan, itu merupakan perbuatan dolim karena meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Gitu ya. Dengan kita membuang sampah sembarangan membuat lingkungan itu menjadi rusak. Misalnya sungainya penuh dengan sampah menyebabkan banjir, kemudian menyebabkan penyakit kulit jika airnya itu kena kulit manusia, kemudian bau, kemudian dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan dolim. Kemudian yang kedua, keadilan yang paling adil yaitu mengakui dan mengikhlaskan tauhid kepada Allah. Gitu ya. Keadilan yang paling adil itu adalah mengakui ya adanya Allah. Kemudian yang ketiga, kikir atau bakhil juga disebut dengan pelit. Pelit terhadap dirinya sendiri, keluarganya, kerabat, tetangga, fakir miskin, anak yatim, tamu, dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian bakhil atau kikir atau pelit termasuk perkara yang membinasakan. Nah, jangan sampai kita itu berbuat dolim dan berbuat pelit. Gitu. Na'udzubillah min dzalik. Oke, itulah pembahasan materi menggapai ridha Allah dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Silakan kalian mengerjakan LKPD yang ada pada deskripsi sesuai dengan pertemuannya. Jika ada kesalahan bisa dituliskan dalam kolom komentar. Jangan lupa untuk memberikan tanda like, kemudian men-share ke teman kalian, kemudian jangan lupa di-subscribe ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.